Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra. Kita akan mengobrol kurang lebih setengah jam ke depan di meja ini dengan bahasan yang beda-beda tiap harinya. Tentunya makin hari makin beragam dan gue pribadi senang banget karena tiap hari ilmunya beda-beda walaupun nggak tahu banyak, at least general ya, permukaan kita makin makin advance, bicara musik, bicara hobi, bicara hewan peliharaan, bicara hal-hal yang mungkin selama ini hanya tahu sekilas. Dengan podcast kita bisa, oh ya, paling nggak ada tambahan yang kita bisa perkaya buat di sini. Nah, kaitannya dengan tema hari ini juga menarik karena ini sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita tapi nggak banyak orang tahu. Nah, itu juga nanti akan kita coba bahas. Tapi sebelum gue spill tentang tema hari ini, seperti biasa teman-teman boleh nonton kita, ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter, dan YouTube-nya Partai Perindo. Semuanya @Partai Perindo, ada RCTI Plus juga, Oke Zone, terus Sindo News, anyus.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Semuanya boleh diakses di 10 platform tadi. Dan juga e-voucher, masing-masing nanti akan kita berikan Rp100.000. Caranya gampang, tinggal nonton, ketik-ketik quote, kalimat yang relate dengan obrolan kita, atau setelah bilang aja, Kak Juno keren banget hari ini, ntar dapat hadiah langsung. Otomatis menang. Bercanda ya, oke. Canda, oke, right. Nah, tema kita hari ini, tapi bener loh, beberapa pemenangnya karena Kak Juno keren udah langsung menang, kan ya? Nah gitu ya. Lebih mengenal tema kita hari ini. Ini menarik sekali, ini dekat sama kehidupan kita, dan ini harus kita literasinya harus makin banyak biar kita nggak ngelihat ini sebagai sebelah mata dan nggak ngelihat uh, ini juga bercandaan. No, it's not a joke at all. Dan kita hari ini akan bicara mengenai autisme ya. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata-kata ini karena kadang kita ngatain temen, kamu ini kalimat kayak gitu somehow kalau dengar orang yang ya beda agak terlalu itu ya apa menyinggung. Jadi jangan pakai kata-kata autisme untuk bercandaan. Malah yang perlu kita tahu bahwa ini ya ilmunya, literasinya, oh ada seperti ini. Nah, hari ini temanya adalah lebih mengenal autisme, delay speech, dan cara penanganannya. Jadi ini kira-kira apa yang kita, kalau autisme mungkin teman-teman secara sepintas tahu, nggak terlalu dalam ya, tapi nanti kita coba tanya apa itu autisme. Delay speech, kalau kita dari harafianya delay ya, tertunda, lambat gitu ya, speech ngomong gitu. Nah, cara penanganannya, kita kedatangan ya narasumber untuk hari ini adalah seorang terapis autis dan telat bicara, dan juga owner dari Playon Care ya, atau Playon bacanya, nanti saya coba tanya langsung aja. Ada Bang Alfi Wijaya Septian, EMDOTSKM. Oke, saya panggilnya apa nih? Alfi aja. Bang Alfi. Playon ya, Bang? Playon. Oh, Playon. Playon. Jadi Playon sebenarnya oke. play on atau playon juga sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari segi arti play on artinya bermain gitu ya. Ya, Nah, play. tapi kalau dari serapan bahasa Jawa, playon Oh. itu artinya berlari-lari gitu. Ya. Ini bahasa Artinya ada Jawanya. benar. Saya orang Jawa soalnya. Beautiful. Oh, jadi ini Benar aku sekali. pikir tadi juga ini bahasa Inggris, playon. Oke. Oh, playon tuh artinya berlari-lari. Berlari-lari, berlarian. Oh, jo playon toh. Oh, jo Lagi playon, podcast bener. ini. Ya. Oh, Benar oh sekali. gitu, Mas. Benar, Oke, benar. playon care, dan berarti aku panggilnya Mas ya, Ya, karena Mas Mas Alfi Iya. di sini adalah terapisnya. Ya, Oke. benar. Playon ini udah berapa lama berdiri? Sebenarnya kalau misalkan dihitung berdasarkan tahunnya sebenarnya udah lama banget. Pas pada saat saya masih pendidikan, saya udah mulai berpikir untuk merintis apa ya kira-kira yang saya akan buat setelah saya lulus gitu. Aha. Jadi akhirnya saya buat ya udah namanya Playon dulu deh gitu karena Aha. secara arti juga bagus juga nih artinya. Pengennya sih dulu berkeinginan pengen buat apa ya suatu layanan yang terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Cuma ya lambat laun akhirnya wah dipending dulu nih karena ya pasti secara dana juga kan Ya. berat gitu Aha, sih sebenarnya. oke. Terus kemudian akhirnya baru rilis banget itu di tahun baru 2022.
Ya, Oke, baru jadi baru sekali. ceritanya, benar Tapi sekali. tadi sudah dijalankan sebelumnya udah Ya, cukup lama benar, ya. benar, Dan benar. sekarang profesionalnya Yap, baru benar 2022. sekali. Ini di mana kliniknya? Di daerah Jakarta Timur di Pondok Mhm. Kelapa. Waduh, alhamdulillah sudah Alhamdulillah. jalan ya. Ya, Walaupun masih muda, ya. kliniknya tadi semoga makin banyak yang bisa kita bantu Amin, ya. amin, amin. Mas Alfi, Mas Siap. Alfi ini kita bicara autisme dan Mm-mm. delay speech ya. Ya, Nah, mungkin kalau dari Mas Alfi sendiri, eh, pengertian autisme yang gampang untuk kita pahami itu seperti apa? Delay speech juga oke, ya, seperti apa? siap. Mhm. Mohon izin dulu Ya, Mas Juno. Jadi sebenarnya saya mau promosi sedikit nih boleh, boleh. ceritanya. Jadi profesi saya itu adalah okupasi terapi sebenarnya, yang Oke. menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya nggak hanya autism aja gitu. Jadi Berkebutuhan khusus ya misalnya? benar. Jadi ada Down syndrome, cerebral palsy, ADHD gitu. Oke. Nah seperti itu. Jadi okupasi terapi sendiri itu adalah salah satu praktisi kesehatan Hmm. yang nggak hanya membantu anak dalam hal fisik aja, Mhm. tetapi sensori, motorik, kognitif, dan sosial. Hmm. Dan kaitannya terhadap anak yaitu adalah aktivitas sehari-hari, Hmm. seperti ya gimana anak bisa menulis, bagaimana anak mampu Ah. bersosialisasi gitu ya istilahnya. Nggak hanya itu juga, tapi produktivitas juga gitu. Dan juga leisure atau pemanfaatan waktu luang begitu. Oke, jadi lengkap ya. Ya, benar Sebenarnya sekali. ini jadi kalau aku bisa bilang bahwa one stop services Ya, ya. benar sekali. Bisa tadi dari mulai educated ya, Ya. mendidik, ada juga pemanfaatan. Jadi skill juga Ya, di situ, benar. building karakter juga. Benar. Oke, Ya. seperti itu. Nah, kalau tadi tapi ilmunya memang backgroundnya Ya, Mas benar. Alfi Okupasi terapis. okupasi Jadi terapis ini. sebenarnya saya mau nambahin lagi, okupasi terapis itu sebenarnya pendidikannya itu ada 2 doang. Jadi salah satu tenaga kesehatan yang langka, bisa dibilang Iya seperti sih, itu. benar Ya, benar. Saya pun mungkin belum baru tahu ketemu kan ya, ya Mas okupasi Alfi the first terapi. one, ya Benar, pertama benar. kali. Jadi pendidikannya itu ada 2. Yang pertama di Universitas Indonesia, Oke. yang kedua ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dan kebetulan saya dari alumni Universitas Indonesia. Oke, Gitu. jadi baru 2 itu. Yap, Padahal kalau kita lihat kebutuhannya luar biasa ya. Banget, Di Indonesia pasti banyak pasien yang seperti itu dan benar. berarti dengan kata lain tenaga terapisnya, pendidiknya Indonesia masih belum mencukupi ya. Ya, Mas dan Alfi? mayoritas kebanyakan itu didominasi di daerah Jawa aja. Oh, Walaupun wow. ada ya, beberapa ada juga di daerah-daerah. Cuma mungkin kalau bisa dibilang sih Jawa masih Kenapa mendominasi. ya Mas Alfi? Amin kayak tadi karena Ya pasti, karena sekolahnya ya, cuma ada 2. The rest benar. apa? Minat atau apa? Mungkin itu karena mungkin promosinya juga kurang. Mungkin orang juga kurang tahu juga ya gitu. Gimana cara menangani anak-anak dengan kondisi seperti itu gitu. Ya ini kita bicara literasi bahwa ya padahal itu ada banyak di sekitar Benar. kita. Kalau kita nggak lihat ternyata tenaga terapisnya, pendidiknya langka sekali, kliniknya pun juga ya nggak di tiap daerah ada ya masalah. Benar. Jadi ini PR untuk pemerintah Pemerintah ya. pastinya. Ya, Ya. stakeholders terkait agar tadi saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus bisa punya akses paling nggak. Benar. Oke, Benar. baik. Nah, kita bicara autisme. Oke, siap. Apa yang orang bisa orang awam bisa pahami kalau dari Mas Alfi sendiri yang bisa gampang untuk kita, autisme itu seperti Oke, apa sih sebenarnya? siap. Tadi pertanyaannya autism dan delay speech. Oke. Nah, delay speech dan autisme itu sebenarnya dua kondisi yang berbeda. Artinya ya kalau misalkan saya boleh jelaskan, delay speech artinya udah jelas. Ya. Delay speech artinya ada keterlambatan bicara. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan anak usia 1 tahun yang harusnya sudah mulai bisa babbling itu seperti mama papa gitu. Dan mampu merespon ketika dipanggil misalkan atau ya salah satu contohnya seperti itu. Tapi di anak usia 1 tahun ternyata dia baru humming atau cooing, hanya seperti itu aja. Artinya itu sudah ada keterlambatan. Baik. Gitu. Oke. Itu namanya keterlambatan bicara. Terus kalau saya bilang lagi autisme gitu ya, itu akan berbeda sekali. Tapi di dalam autisme itu juga ada
yang namanya keterbatasan bicara juga gitu. Jadi kalau bisa saya bilang autisme itu adalah bukan merupakan suatu penyakit, tetapi gangguan pada neurobehavior atau sistem saraf Oke. yang kemudian mengakibatkan adanya permasalahan pada perilaku, kemudian komunikasi dan juga interaksi sosial. Oke, Begitu Mas jadi Juno. kurang lebih seperti Ya, itu ya, Pak. kurang lebih seperti Tapi itu. Mas, kalau lihat gejala autisme, ya, Yap. gejala delay speech itu biasanya terlihat di usia berapa kok? Kalau kita, karena kan sedini mungkin kita tahu, Ya. kita diagnosa, mungkin akan gampang, lebih gampang untuk kita memberikan terapinya atau seperti apa? Ya. Aha. Oke, saya pilah-pilah dulu nih. Oke. Pertama, delay speech. Kalau kita bisa bilang yaitu tadi anak usia tertentu 4 bulan lah. 4 bulan tuh anak sudah mampu merespon terhadap stimulasi dari luar. Oke. Misalkan ketika dipanggil merespon gitu ya. Terus kemudian yaitu tadi udah mulai ada fase-fase di mana cooing muncul sesuai dengan usianya gitu. Humming, cooing, terus kemudian babbling di usia 1 tahun gitu ya. Artinya kita bisa curigai ketika anak di usia 1 tahun, 2 tahun harusnya sudah banyak kosakata yang Kosakata, diterima, oke. tapi ternyata belum muncul sama sekali gitu. Nah itu kita harus aware gitu ya, harus aware ketika anak di fase seperti itu tuh kita harus cepat tanggap gitu lah istilahnya, pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Gitu. Oke. Nah, ketika kita tahu bahwa ada misalnya tadi, let's say 1 tahun lah ya, Oke. perkembangannya mungkin tidak seperti yang lain gitu. First thing first harus gimana Mas Alfi? Apa yang harus langkah pertama yang orang tua atau paling tidak ya kalau kita punya adik ya atau saudara di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan di awal ketika kita tahu bahwa sudah setahun tapi belum bisa ngomong atau ya tadi masih susah bersosialisasi? Deteksi dini penting. Oke. Artinya harus cepat dilakukan pemeriksaan. Artinya kita harus langsung ke institusi kesehatan. Oke. Pemeriksaan melalui dokter atau psikolog atau ke oke. terapis langsung bisa. Oke. Gitu. Salah satu mungkin kayak ke kliniknya Ya, benar Playon sekali. ini itu Ya. itu bisa mendeteksi di Ya, awal. benar. Misal jadi ada pasien yang datang dengan keluhan itu Ya. kita layani untuk Siap, tadi benar. untuk mendeteksi atau mendiagnosa. Iya, artinya gini, mungkin saya agak klarifikasi. Jadi sebenarnya kalau terapis, saya sebagai terapis itu tidak berhak untuk mendiagnos. Oke. Tapi tugas mendiagnos adalah dokter dan Dokter. psikolog Aha, gitu ya. psikolog. Artinya, tapi kami punya kacamata, kita punya form pemeriksaan. Artinya kita punya deteksi dini itu tadi dan juga profil perilaku lah ceritanya gitu. Oke. Jadi kita bisa istilahnya kayak memperkirakan gitu. Memperkirakan bahwa anak ini menuju ke arah autisme misalkan atau delay speech seperti itu. Oke. Tapi bukan mendiagnos Bukan gitu ya. diagnosa. Jadi let's say bisa juga tapi kalau mungkin yang lebih advance mungkin dokter Ya, atau benar. psikolog, tapi kita juga secara umum bisa Ya, juga benar. melihat itu. Tapi yang mana yang pertama dulu Mas Alfi, ke dokter dulu, ke psikolog, apa kita langsung ke terapis atau sebenarnya dua-duanya bisa? Bisa. Oke. Mana aja bisa. Nggak harus tertuju ke Psikolog ke dulu. dokter dulu atau ke psikolog dulu gitu. Nggak apa-apa. Dan Langsung ke terapis bisa, juga. Nah, bisa. kalau dari pengalamannya Mas Alfi di klinik Playon ya, teman-teman di sana, biasanya yang datang ini orang tuanya sudah dapat rujukan atau memang mereka langsung gitu? Ada keduanya. Oh, oke. Ada keduanya. Jadi ada rumah sakit tertentu yang ternyata tidak ada layanan terapi. Kemudian diminta untuk mencari klinik terdekat. Biasanya seperti itu. Baik. Tapi ada juga yang langsung. Artinya datang. nggak perlu ada rujukan dari manapun, bisa langsung ke kami. Begitu. Baik. Nah, kalau bicara obat, ini kan saya kalau pribadi nggak ngelihatnya sakit fisik yang gimana ya. Mungkin butuh tadi terapi, butuh motorik lah, segala macam aktivitas seperti itu. Kalau dari teman-teman Playon sendiri, mereka perlu obat nggak sih sebenarnya? Atau ada tambahan obat? Atau memang cukup ikut terapi aja? Oke. Atau beda-beda sih tiap orang mungkin ya? Ya. Jadi begini, adapun obat itu hanya untuk suplemen, bukan untuk mengobati. Suplemen. Ya, benar. Oke. Karena kondisi-kondisi autis ya saya bilang gitu ya. Karena autis itu tidak bisa disembuhkan. Artinya diperbaiki untuk menjadi lebih optimal. Oke. Gitu.
Jadi nggak bisa disembuhin tapi Ya, bisa diperbaiki. ya benar. Oke. Kalaupun obat itu pun ya itu tadi saya bilang Mhm, suplemen, dan mhm. itu ya probiotik, asam folat itu nggak masalah. Tapi ada Ah, obat-obat tertentu yang bisa diberikan ke anak-anak autis. Tapi bukan karena autisnya. Bisa jadi karena dia ada tantrum, ada impulsif yang berlebihan tantrum. gitu. Jadi ya mau Ya, nggak mau akan membutuhkan tahu obat nggak itu untuk tantrum? tantrum apa? Iya, Ngamuk-ngamuk ya marah-marah. benar gitu. Iya, Ngamuk-ngamuk benar-benar. segala macam. Aha, Artinya butuh asih. obat untuk ya untuk mengkalmingkan gitu. Iya, benar-benar. Karena ini kan kalau kita lihat ya, ya salah satu mungkin mereka emosionalnya nggak stabil ya. Ya. Nah, ini juga. Nah, kalau di terapinya sendiri di klinik Playon ini, Mas Alfi, biasanya kita terapinya apa sih, bentuk latihan fisik kah atau aktivitas fisik seperti apa biasanya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini? Ya. Saya mau nambahin sedikit, Mhm. tadi autisme belum belum banyak aku gali. Oke. Tapi sebenarnya gini, autistik itu kan tadi saya bilang ada 3 komponen yang bermasalah, Aha. yaitu perilaku, Perilaku, komunikasi, artinya komunikasi. kemampuan bicara, Yes. yang Aha. ketiga adalah interaksi sosial atau hubungan antar Yes. lingkungan Sesama. sekitar Aha, gitu. oke. Nah, dari ketiga komponen ini apa namanya? Ada karakteristik nih autistik yang tadi menjawab juga pertanyaan ketika gejalanya seperti apa autistik, atau misalkan karakteristik dan ciri-cirinya Mhm, seperti apa mhm, ketika kita tahu oh anak ini nih autis gitu. mhm. Jadi nggak asal kita ngejudge gitu ya. Ya. Gitu. Jadi Aha. yang pertama ada perilaku yang stereotipik. Artinya yang perilaku yang berulang-ulang. Mhm. Terus kemudian ada flapping hands, jadi tangan cenderung begini tanpa disadari, itu flapping Mhm, hands. mhm. Terus kemudian ada lagi karakteristik yang melirik satu sisi sudut gini, Hmm, secara konsisten lama gitu. mhm. Terus kemudian ada juga karakteristik yang dipanggil nggak merespon, Oke. bodoh amat lah gitu Mhm, istilahnya. mhm. Terus ada juga yang kemudian ya tantrum juga pasti Mhm, ada. mhm, Terus respon dipanggil juga belum, itu juga salah mhm, satunya mhm. gitu. Oke. Gitu Jadi ya. banyak ya, Ya, lumayan karakteristiknya. beda-beda ya. Benar. Tapi dari beda-beda itu berarti treatmentnya pun beda-beda. Pasti. Dengan karakteristik anak yang Ah, berbeda-beda itu aha. treatmentnya akan pasti berbeda Oke, gitu. ini gunanya kita ke klinik dan Ya, ketemu benar, ahlinya ya, benar. terapis. Karena Heeh. kalau saya lihat kalau kita ya orang awam dengan kondisi kayak gini pasti bingung sekali Pasti. menghadapi atau kebayangkan ini kenapa saya bilang bahwa harusnya akses seperti ini kedepannya lebih gampang ya, Benar. karena ya akses kesehatan itu haknya semua orang Iya, ya. pasti. Saya pengen suatu saat Indonesia jadi negara yang ramah Ramah terhadap disabilitas. Ya, teman-teman benar. disabilitas, bukan bicara soal kesempatan sekolah kerja tapi juga untuk mereka mendapatkan akses. Benar. Karena kebayang dengan ceritanya Mas Alfi, kalau ada saudara atau apa yang punya ya Keterbatasan. keterbatasan ini mau nanya kemana juga bingung kan. Mm-mm. Ini gunanya tadi semakin banyak klinik, semakin banyak tenaga yang terapis. Nah, Mas Alfi, once kita bawa ke terapis, Oke. ya ada nggak sih hal-hal simple di rumah yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk Ya. membantu juga selain kita memang harus mencari pertolongan ke klinik kesehatan, ke dokter atau ke terapis. Ada hal simple nggak yang di rumah yang bisa kita lakukan Oke. sebenarnya? Ketika anak datang ke klinik, pasti karena ada fasilitas yang bisa dilakukan. Mhm, Artinya mhm, ada mhm, program dan mhm, juga metode yang dilakukan. mhm, Di klinik itu kita sering menggunakan metode-metode yang bagi kita biasa saja kita lakukan gitu ya, seperti sensori integrasi, kemudian ada behavior therapy, mhm, kemudian jika misalkan ada anak yang masih tantrum, masih ngamuk, kita bisa stimulasi dengan Snow-Zealand. Terus kemudian ketika misalkan anak ternyata autistik atau anak kondisi lainnya mengalami permasalahan mhm, keterlambatan perkembangan, misalkan anak usia 1 tahun belum bisa jalan, misalkan mhm, anak 1 tahun ternyata baru ngesot atau baru tengkurap, kita ada metode mhm. namanya neurodevelopmental treatment, Oke. dan masih banyak lagi. Mhm, Jadi kalau misalkan di klinik sudah ada beberapa program-program dan metode, mhm. tapi apakah kemudian bisa dibawa ke rumah gitu ya istilahnya Yes. gitu. Aha. Nah, mungkin salah satu cara dan juga metode yang biasanya ada di klinik dan kemudian dibawa di rumah adalah sebenarnya lebih ke support system dari
orang tua. Karena anak itu akan belajar dari lingkungan sekitar. Oke. Bayangkan begini, anak akan datang ke klinik dalam 1 minggu hanya mungkin 1 jam. 1 jam di satu sesi aja gitu. Tapi di rumah intensitasnya lebih banyak nih ketemu sama orang tua. Artinya stimulasinya harus lebih banyak lagi gitu. Dan apa yang bisa dilakukan di rumah, orang tuanya atau keluarga sekitar yang pasti punya andil besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Latih semaksimal mungkin apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi limitasi anak. Misalkan anaknya belum mampu komunikasi, artinya apa? Ya harus dibiasakan komunikasi gitu. Jangan kemudian, mungkin saya bisa bilang begini, kasus yang paling banyak datang ke klinik saya itu adalah anak-anak yang lahir di masa pandemi. Bayangkan, anak yang lahir di pandemi, kemudian mereka nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah aja gitu ya. Pengalaman subjektifnya juga kurang, artinya mereka belajar hanya di rumah aja. Kemudian orang tuanya sibuk dengan WFH. Ya. Akhirnya anak kurang terstimulasi juga gitu. Artinya yaitu peran keluarga paling penting. Dan hal-hal yang bisa dilakukan, misalkan stimulasi sensori integrasi itu lebih kepada sensori dan juga kemampuan motorik. Jadi okelah sederhana ketika anak respon terhadap kemampuan motoriknya kurang atau misalkan sensornya kurang, ajaklah anak ke taman, misalkan ajak ke rerumputan biar anak itu mengalami stimulasi taktil atau perabaan gitu. Itu juga salah satu memberikan efek terapeutik sebenarnya. Gitu. Ketika misalkan anak kurang motoriknya, ajak aja main lempar tangkap bola misalkan atau lompat-lompat di kasur, itu juga memberikan efek terapeutik gitu. Baik. Wah, Mas Alfi, terima kasih untuk pembahasannya yang walaupun singkat tapi paling tidak kita tahu kalau ada ya menghadapi kondisi seperti ini harus kemana ya. Dan I think di luar itu memang support system keluarga itu luar biasa ya, untuk menghadapi apapun kondisinya. Kalau orang tua, saudara bisa kompak ya, Mas Alfi, insya Allah tadi ada perbaikan ya, walaupun tadi memang sifatnya agak berat untuk bisa total, tapi paling tidak ada kemajuan, progres, dibantu plus dengan terapis tentunya. Ya, dan semoga makin banyak tenaga terapis amin. Di tanah air untuk saudara-saudara kita yang delay speech, autism, semuanya. Dan story-nya keren sekali. Semoga play on lancar ya. Amin. Makin banyak yang terbantu, makin banyak buka cabang lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Dan makin banyak terapisnya juga. Terima kasih Mas Alfi atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup ini teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Harus produktif, harus solutif, modern, bersih, ya penting banget, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang harusnya nggak cuma untuk dimiliki Partai Perindo, tapi teman-teman juga harus punya value yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara gampang banget, daring ini, mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di sebuah tingkatan pemilihan kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita Partai Perindo atau bit.ly/member Partai Perindo. Apps-nya juga udah ada, tinggal di download di Play Store dan App Store. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang memberikan quotes. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Dan terima kasih atas waktunya Mas Alfi, sukses, sehat-sehat. Terima kasih juga ilmunya. Terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.
oleh Perindo.